Rangkaian hambatan. Untuk rangkaian hambatan ada 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian campuran. Rangkaian seri yaitu rangkaian gandengan. Coba sekarang perhatikan gambar. Ini ada 3 buah hambatan atau resistor, yaitu R1, R2, R3. Kalau dirangkai secara seri, itu berarti tangan kedua dari R1 berhubungan dengan tangan pertama dari R2. Begitu juga untuk R2 dan R3. Tangan kedua dari R2 bergandengan dengan tangan pertama dari R3. Ini adalah rangkaian seri. Contoh lain, ini ada 3 buah lampu dirangkai secara seri. Ini ya, di tangan kedua dari lampu 1 berhubungan dengan tangan pertama dari lampu yang kedua. Tangan kedua lampu 1 berhubungan dengan tangan pertama lampu 3. Tangan kedua dari lampu ketiga ini masuk ke kutub positif. Ini adalah rangkaian seri. Berikut rangkaian paralel. Rangkaian paralel atau rangkaian tumpukan. Coba sekarang perhatikan ya. Ini ada 3 buah resistor R1, R2, R3 dirangkai secara paralel. Berarti tangan yang sama. Ini ya, tangan 1 dari R1, R2, R3 ini menjadi 1. Tangan kedua dari R1, R2, R3 jadi 1. Ini adalah rangkaian paralel. Lanjut, rangkaian campuran, yaitu campuran antara seri dengan paralel. Lanjut ke rangkaian seri. Perhatikan gambar yang di sebelah kanan ya. Ini ada 3 buah hambatan, yaitu R1, R2, R3 dirangkai secara seri. Kemudian dihubungkan dengan satu daya atau sumber tegangan. Untuk tegangan listrik dari ujung kiri sampai ujung kanan dari ketiga hambatan atau VAD ya, VAD. Nih, itu sama dengan tegangan dari R1 V1 ditambah tegangan dari R2 V2 ditambah tegangan dari R3 V3. Jadi VAD sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD, atau V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Untuk VAB tegangan dari A sampai B yaitu I1 kali R1. Tegangan B sampai C VBC I2 kali R2. Tegangan C sampai D I3 kali R3. Untuk rangkaian seri ya, rangkaian yang tidak bercabang, itu kuat arusnya sama. Berarti kuat arus yang melalui R1 I1 itu akan sama dengan yang melalui R2 I2, sama dengan kuat arus yang melalui R3 atau I3, atau sama dengan kuat arus yang masuk. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Ya, kita lanjut. VAD itu berarti I dikalikan hambatan pengganti. Untuk rangkaian seri diberi lambang RS, berarti I kali RS. Kemudian I1 sama dengan I kali R1, I kali R2, I kali R3. Ruas kiri dan ruas kanan dibagi I, ya, I-nya dibagi ini ya, I bagi I1, I bagi I1. Jadi tinggal RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Ini adalah R pengganti dari rangkaian seri. Nah, bagaimana jika R-nya ada 4 dirangkai seri? Ya berarti
ditambah R4 dan seterusnya. Sudah bisa dipahami? Sudah, lanjut ke rangkaian paralel. Nah, sekarang perhatikan gambar ya. Ini ada R1, R2, R3 dirangkai secara paralel. Nih. Untuk rangkaian paralel, coba perhatikan ya. Ini ketiga R-nya ini tangan yang sebelah kiri jadi 1, tangan yang kanan jadi 1. Ini kemudian dihubungkan dengan 1 daya. Berarti tegangan dari ketiga R ini itu sama dengan tegangan 1 daya. Ya, atau V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V1 daya. Ini ya. Ini. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Ini untuk rangkaian paralel. Nah, bagaimana kuat arusnya? Nah, berdasarkan hukum arus Kirchhoff yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, ya, untuk kuat arus yang masuk titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Saya ulangi ya, hukum arus Kirchhoff. Jumlah kuat arus yang masuk titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Jadi I itu akan sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3. Ini ya. Untuk I itu sama dengan V dibagi RP. R pengganti rangkaian paralel. Berarti ini I ya. Ini I sama dengan V ini dibagi dengan R paralel. Ini R penggantinya ini. Sama dengan I1, berarti V1 dibagi R1, I2, V2 dibagi R2, I3, V3 dibagi R3. Untuk V1, V2, V3 sama dengan V, ya. Ini sama. Nah, kalau dibagi V ruas kiri dan ruas kanan, ya, itu nanti ketemu persamaan 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ini adalah R pengganti dari rangkaian paralel. Nah, bagaimana jika R-nya ada 4? Ya berarti ditambah 1 per R4 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ada hambatan dirangkai secara seri, itu nilai hambatannya akan semakin kecil, ya, karena rumusnya merupakan penjumlahan pecahan. Lanjut, nah, contoh. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Nih, ya, rangkaian dari 5 hambatan. R1, R2, R3 dirangkai secara paralel, ya kan? Kemudian diseri dengan R4. Nah, R paralel dengan R4 ini kemudian diparalel dengan R5. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, tegangan antara A sampai B. A sampai B ini tegangannya berapa? Nah, untuk mencari tegangan A sampai B, kita cari dulu yaitu hambatan pengganti dari R1, R2, R3. Ya, ini rangkaiannya paralel. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per R1 nilainya 8 ditambah 1 per R2 nilainya 16 ditambah 1 per R3 nilainya 16. Penyebutnya samakan, ya. Samakan 16. Nih ya. 16 dibagi 8 dapat 2. 16 bagi 16 dapat 1.
16 bagi 16 dapat 1. Ya. Jadi 1 per RP sama dengan berapa nih? 2 tambah 1 tambah 1. Ya. 4 per 16. Ya. Jadi untuk RP-nya dibalik ya. Berarti 16 per 4. Ya, sama dengan 4 ohm. Ini adalah R pengganti. Kemudian R pengganti paralel ini diseri dengan R4. Ya, untuk R penggantinya diberi nama RS. Di RS sama dengan RP ditambah R4. RP-nya tadi 4 ditambah 8 sama dengan 12. Lanjut. Ya. Kemudian kita mencari nilai kuat arus di masing-masing cabang, yaitu I1 dan I2. Kita bandingkan ya, I1 banding I2 sama dengan 1 per, ini ya, penggantinya ini RS ini. Ya. I1 banding I2 berarti sama dengan 1 per RS dibandingkan 1 per R5 sama dengan 1 per RS-nya tadi ketemu RS kembali ya. RS ini tadi ketemu 12 ya. Kemudian R5-nya ini 12. Kembali berarti 1 per 12 dibandingkan 1 per 12 sama dengan 1 banding 1. Untuk jumlah perbandingannya ya, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Ini adalah jumlah perbandingan. Nah, jadi kalau kita mencari nilai I1 ya, I1 ya berarti nilainya ini ya 1 dibandingkan jumlahnya 2 dikalikan dengan I yang masuk, yaitu I. Berarti 1 per 2 dikalikan nilai I tadi adalah 4. Ini ya, 4. Sama dengan 2. Nah, untuk I2 sama dengan I1. Nilainya 2. Nah, setelah kita ketemu ya, ini menemukan nilai dari I1 dan I2, maka kita dapat menentukan tegangan dari A sampai B. Ya. Tegangan A sampai B. Untuk A sampai B ini rangkanya berupa apa? Paralel. Berarti VAB ya sama dengan I dikalikan R paralel. Ya. Berarti VAB sama dengan I dikalikan R paralel. Ya. Jadi kan ini untuk rangkanya. Ya. Tadi adalah R1, ya kan? R2, R3. Yang masuk ini adalah I1. Ya, jadi atau dapat saya gambar seperti ini. Nah, yang masuk ini I1, kemudian ini R paralel. Ini nilai V-nya ini. V, A, B. Ya. Di VAB sama dengan I1 kali RP. I1-nya 2, RP-nya 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Ya. Saya mohon untuk penjelasan dari saya nih ya diulang-ulang. Kalau sudah ya bisa memahami, ya, kalian lanjutkan dengan yaitu mengerjakan tugas 11. Untuk tugas 11 itu nanti kalian tulis hasilnya saja ya. Misalnya saya suruh menentukan nilai I, berarti nilai akhirnya saja. I-nya itu ada berapa ampere.
Ya, kalian tentukan nilai I-nya, kemudian satuannya nggak usah ditulis. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.